berpendapatan, pengelolaan keuangan. Begitu masuk ke pengelolaan keuangan, maka lembaga pengelolaan keuangannya adalah milik bersama-sama. Dan yang ketiga, setelah masyarakat di desa, di mana saja sudah meningkat kemampuannya sejak dari tingkat sosial menjadi tingkat ekonomi dan menjadi tingkat berhubungan dengan bank, maka dikenalkanlah dengan perbankan yang didampingi oleh konsultan keuangan mitra bank. Ini mungkin Mas Aswa yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar dan nanti ditambah diskusi dengan teman-teman yang kita lakukan bersama-sama Mas Aswa itu di situ. Menyadarkan setiap orang adalah pengusaha. Pengusaha itu mempunyai tahapan, jadi usaha yang tingkatnya kecil, mikro, meningkat menjadi menengah, dan menjadi pengusaha besar. Tapi fokusnya kita di UMKM, usaha mikro, kecil, menengah. Nah, itu adalah satu klasifikasi saja. Lalu wadahnya adalah bisa wadah koperasi, bisa wadah asosiasi, bisa wadahnya badan usaha milik masyarakat desa, termasuk BMT. Untuk bisa maju itu, ini masuk di pengertian dari Mas Asfa, yaitu pentahelix. Jadi kita hidup tidak bisa sendiri, pasti kita hidup adalah bersama-sama. Manusia itu mempunyai 5 yang dimudahkan itu dengan beberapa pelakunya dengan yang kita sebut sebagai pentahelix. Pentahelix itu ya 5 macam, yaitu 1 manusia yang sifatnya sebagai pemimpin, yaitu pemerintah. Kemudian manusia yang pemikir, yang tugasnya adalah memberi arah. Kemudian manusia pelaku kecil-kecil, yaitu adalah masyarakat desa. Kemudian manusia yang berbisnis, berusaha, yang punya pengelolaan keuangan, dan masyarakat manusia yang menjadi facilitators. Jadi inilah yang sering kita sebut sebagai pentahelix, A, B, C, G, F, M. Akademisi, bisnis, government, community, facilitators atau financial institution, dan media massa. Pentahelix, akademisi, businessman, community, government, dan facilitator atau financial institutions. Dan inilah kalau kita bersama-sama, maka akan menjadi semakin kuat. Jadi si pemerintah tidak bisa jalan sendiri, karena harus kerjasama dengan masyarakat, kerjasama dengan pemikir, kerjasama dengan fasilitator, dan kerjasama dengan financial institution. Inilah pentahelix, Pak. Demikian Mas Asfa, saya kira saya menyampaikannya terlalu cepat dengan merangkum banyak hal yang digaduk-gadukkan supaya kita nyambung dengan bagaimana menumbuhkan ekonomi desa. Menumbuhkan ekonomi desa dimulai dengan perubahan sikap, seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi, perubahan sikap untuk bersama-sama berproduksi, bersama-sama meningkatkan pendapatan, bersama-sama meningkatkan tabungan. Setelah dia bisa mengelola dirinya sendiri, anggaran keuangannya sendiri, dan berhubungan dengan lembaga keuangan, dikenalkan dengan lembaga keuangan antara lain dengan bank, difasilitasi oleh pendamping namanya konsultan keuangan mitra bank. Demikian, terima kasih. Lebih kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Good, luar biasa paparan kali ini. Jadi memang ada 3 hal yang mendasar. Ini saya belajar the power of 3 ya. Dari kerja untung nabung, dari OPOP, OFOP, OCOP, one person, one product, one village, one product, yang kemudian menjadi one corporation, one product. Nah, bagaimana sih
fungsi dari pentahelik yang ada. Jadi bagaimana kita sebagai akademisi, kita sebagai pelaku bisnis, kita sebagai komunitas, kita sebagai pemerintah atau government, nah, ataupun kita sebagai fasilitator ataupun financial institution. Nah, salah satu catatan adalah bahwa bagaimana sih agar kita bisa mewujudkan sebuah finansial literasi. Jadi 3 masalah utama UMKM itu, selalu ada. Jadi yang pertama SDM, yang kedua itu pemasaran, dan yang ketiga itu adalah aspek keuangan atau finansial. Nah, disinilah fungsi dan peran dari masing-masing pihak. Ada BMT, ada koperasi, ada kelompok institusi ataupun asosiasi yang bagaimana sih agar kita bisa semuanya itu ya tumbuh secara bersama-sama. Baik, sudah ada teman-teman silakan kalau ada pertanyaan mumpung Prof. Gun masih berada di sini. Jadi karena beliau mau menjemput istri ya. Ya, Masih nih masih di sempat rumah kan? sakit. Ya. Jadi ini ada satu pertanyaan Oke. dari sebentar saya lihat chat dari Kak Juma, tokoh desa. Jadi, ada pertanyaan, Prof. Gun, jadi Ya. apa masalahnya ekonomi desa selama ini belum mau jalan? Terima Mm-mm. kasih dari Kak Juma, Kota Mas, DIY. Oke. Teman-teman silahkan kalau ada pertanyaan boleh via chat atau langsung raise hand. Satu dulu, Prof. Gun. Ya, wah menarik sekali itu pertanyaannya ini. Jadinya membuka presentasi. Ini menjawab pertanyaan ini bisa diselesaikan 1 semester ini. Kenapa ekonomi desa tidak tumbuh? Nah, itu tadi saya sampaikan karena tidak paham tujuan hidup itu apa itu. Jadi kalau ditanya manusia itu mau apa gitu, siapa kamu, mau kemana, bagaimana caranya. Ini yang lupa Pak. Jadi sekarang ini masyarakat mau makan aja nunggu BLT, bantuan langsung tunai. Mau sekolah menunggu kartu pinter, mau usaha menunggu kartu sehat, mau sehat menunggu kartu sehat. Itu namanya orang yang sedang lupa. Ini harus disadarkan oleh konsultan keuangan mitra bank ini. Jadi desa kenapa nggak tumbuh? Karena masyarakatnya nggak sadar bahwa orang hidup itu pasti harus bergotong royong. Tapi dimulai dari dirinya sendiri. Siapa diriku, mau kemana, bagaimana caranya. Itu yang penting, Pak. Jadi kalau di situ sadar, setiap anggota masyarakat di desa itu sadar bahwa dirinya adalah ciptaan Tuhan paripurna. Ciptaan Tuhan paripurna itu awalnya dari mana? Dari orang tua. Orang tua dari mana? Dari para leluhurnya. Itu nomor 1. Kalau sudah jadi manusia, apa tugas manusia? Ini yang penting, Pak. Menghidupi diri sendiri, menghidupi keluarganya, dan akhirnya menghidupi desanya. Di sini yang paling penting. Jadi desa akan tumbuh kalau masyarakat itu sadar bahwa membangun desa itu yang dibangun manusianya. Yang membangun siapa? Ya masyarakat desa itu sendiri bersama-sama. Nah, konsep dasar inilah yang tidak ditanamkan sejak dulu. Jadi desanya ya tumbuh dengan apa adanya dan menganggap bahwa itulah tujuan hidup atau cara hidup, namanya way of life. Apalagi kalau di Jawa itu udahlah enggak pikir macam-macam. Filsafatnya adalah jodoh, rezeki, pati, paringi Gusti Allah. Jodoh, rezeki, dan kematian itu paringnya Gusti Allah. Sudah enggak usah macam-macam, nanti kan datang sendiri. Ini mindset yang sepertinya harus ditata. Kenyataannya di dalam dunia yang modern tidak akan bisa. Kalau manusia tidak menata, itu akan tertinggal. Karena manusia yang menata, berarti dia akan menjadi lebih cepat.
Contohnya, tidak ada kemajuan tanpa ada teknologi. Tidak ada teknologi tanpa inovasi. Tidak ada inovasi tanpa investasi. Tidak ada investasi tanpa tabungan. Tidak ada tabungan tanpa pendapatan. Tidak ada pendapatan tanpa bekerja. Itu kenyataannya. Nah, kalau ini tidak dilakukan, maka masyarakat hanya apa adanya, ya sudah. Dia tidak memikirkan peningkatan produksi, tidak memikirkan peningkatan pendapatan, tidak memikirkan peningkatan tabungan, dan tidak memikirkan peningkatan investasi, dan tidak memikirkan peningkatan kebutuhan yang lain-lain. Akhirnya desanya tidak tumbuh. Maka tugas utama dari Pentahelix ini sebetulnya adalah pendamping masyarakat yang menyadarkan, menata sikap untuk menjadi manusia paripurna. Manusia paripurna adalah manusia yang bisa memenuhi kebutuhan hidup sendiri, yaitu manusia yang bisa meniru sifat-sifat alam, sifat-sifat Sang Maha Pencipta. Artinya apa? Bisa hidup dari kemampuannya sendiri. Nah, itu yang sebetulnya filosofi dasar yang harus ditanamkan, dimulai dari mekanisme alamiah, memenuhi kebutuhan hidup sendiri, berkembang menjadi mekanisme tukar-menukar atau mekanisme ekonomi, dan meningkat menjadi mekanisme yang serba ikuti tatanan, ikuti aturan, namanya mekanisme konstitusi. Ya, mekanisme ini mestinya berjalan dengan sendirinya, karena ini sifat manusia adalah sifat natural, sifat normal, tidak usah disuruh. Tapi kenyataannya tingkat perkembangan masyarakat yang berbeda-beda. Ada yang paham, ada yang tidak paham. Karena ada perbedaan inilah menjadi kesenjangan. Dan kesenjangan ini menjadi tidak sengaja bisa menjadi persoalan politik, persoalan ekonomi, dan persoalan sosial budaya. Maka masuklah peran dari Pentahelix sebagai pendamping. Pentahelix yang tadi disampaikan oleh Mas Aswa, ada 5 unsur. 1 unsur kepemimpinan yang dipegang oleh pemerintah. Ada unsur, kalau tadi akademis ya, akademis itu unsur orang yang pinter, diwakili oleh akademisi. Yang kedua adalah unsur ekonomi yang diwakili oleh bisnis. BC, yang C-nya adalah community, itu masyarakat umum. Kemudian G itu government, pemerintah, dan unsur facilitator yang bisa mempertemukan perbedaan sifat, perbedaan keinginan menjadi satu. Ini yang perlu dipahamkan. Jadi ekonomi desa tidak tumbuh karena masyarakatnya tidak sadar sebagai manusia ciptaan Tuhan yang paripurna. Akibatnya apa? Statis, pasrah, semeleh. Sedangkan di tempat lain, orang berpikir secara rasional. Dengan meningkatkan produksi, meningkatkan pendapatan, meningkatkan tabungan, meningkatkan investasi, meningkatkan teknologi, meningkatkan semua kebutuhannya. Dihadapkan dengan masyarakat yang statis. Terjadilah kesenjangan. Itu konsep dasarnya, Pak. Saya kira begitu, Mas. Ya, Mas Aswa. Baik, Prof. Gun. Ini ada 2 pertanyaan lagi, tetapi tadi ada Pak Abdul Aziz. Kita dari yang jauh dulu ya, Prof. Gun. Pak Abdul Aziz, boleh minta tolong unmute. Silakan. Pak Abdul Aziz sudah, dari Lombok, Mas. Prof. Gun. Sudah. Oke, Mohon silakan, maaf, Prof. Pak Abdul Aziz. Mohon maaf, Prof. Saya off kamera karena faktor sinyal. Iya, enggak apa-apa, Pak Abdul Aziz, silakan. Begini, mengenai ini saya to the point aja karena Prof juga kayak banyak kesibukan. Pertama, banyaknya istilah di zaman sekarang ini, ada istilahnya desa wisata, desa digital, terus desa emas, desa apalah.
Nah, istilah-istilah ini yang jujur secara apa namanya, secara prinsipnya saya gagal paham. Nah, sebenarnya goal atau tujuan utama dari penamaan desa-desa tersebut ini sebenarnya hajat pemerintah itu seperti apa, Prof? Itu aja, Prof, untuk sementara. Terima kasih. Bagus sekali ini. Membagi proyek. Membagi duit. Karena bingung pemerintah. Apalagi sekarang ini, mohon maaf, pemerintah saya sedang bingung yang luar biasa. Karena kita pegangan hidupnya sedang kacau balau dengan amandemen Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar kita, Undang Dasar 1945, UUD 45 itu kan diamandemen menjadi Undang Dasar tahun 2002, Pak. Nah, ini penyebabnya. Kalau Undang-Undang Dasar 45 itu landasannya adalah Pancasila, Pak. Sedangkan Undang-Undang Dasar 2002 ini dasarnya adalah kebebasan, Pak. Bebas, free, bebas sosial budaya, bebas ekonomi, bebas politik. Akibatnya apa? Selamatkan diri masing-masing. Ini berbahaya sekali. Padahal tujuannya kan sama, Pak. Desa wisata, desa digital, desa emas, itu tujuannya tetap sama. Yaitu yang disebutkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang akan menghajat hidup orang banyak. Ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu itulah sebetulnya menjadi garis besar haluan negara kita. Yaitu apa? Itu ada di alinea keempat, Pak. Jadi di dalam pembukaan disampaikan bahwa dengan ini menyatakan kemerdekaan. Indonesia merdeka berarti mengatur rumah tangganya sendiri. Bebas dari penjajah, bebas dari asing. Mestinya, yang ini tidak tergantung lain, toh. Yang kedua, setelah kemerdekaan, nomor 1, negara melindungi warganya untuk melaksanakan kemerdekaan. Melindungi untuk apa? Melindungi untuk mewujudkan kesejahteraan masing-masing, kesejahteraan umum. Jadi kesejahteraan umum harus dicapai oleh masyarakat sendiri. Yang ketiga, pemerintah, negara itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi pemerintah itu tugasnya membuat masyarakat cerdas supaya bisa mencapai kesejahteraannya sendiri. Setelah sejahtera, maka dia bisa ikut menjaga ketertiban dunia. Itu di pembukaan. Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini sebetulnya harusnya tuh ke situ. Jadi tidak perlu ada nama-nama yang berbeda. Nama yang berbeda itu ya itu hanya sekedar nama. Tapi tujuannya tetap satu, yaitu bagaimana memajukan kesejahteraan umum dicapai secara cerdas. Itu sebetulnya. Maka di dalam batang tubuhnya diatur di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Tanah air. Ya, bebas, masyarakatnya bebas, merdeka untuk mencapai kesejahteraannya. Bebas di situ. Diatur, tidak diatur sebenarnya. Di undang-undang itu tidak diatur kecuali sumber kekayaan alam yang tidak bisa dikelola oleh masyarakat sendiri, yaitu sumber kekayaan yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Jadi selama itu masyarakat bisa menggunakan secara efisien, secara lebih baik, nggak perlu diatur. Tapi kenyataannya
Justru yang penting-penting malah tidak diatur. Iya kan, Pak? Iya, betul. Nomor satu ini, digital ini nggak diatur. Yang pilihnya semestinya kan harus dikendalikan oleh pemerintah. Yang kedua, itu sumber kekayaan alam, tambang. Itu mestinya diatur oleh pemerintah, tidak sembarangan. Yang ketiga, air bersih. Air bersih itu mestinya harus diatur. Kalau tidak, nanti akan dikuasai oleh orang-orang yang kaya, yang mampu. Ini mestinya begitu. Nah, pemerintah mestinya hanya melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh masyarakat. Ini yang jadi rumit, Pak. Karena yang inginnya membantu masyarakat dengan bermacam-macam, akhirnya ya membuat nama-nama sesuai dengan kementerian masing-masing. Menteri Dalam Negeri punya kebijakan sendiri, punya program sendiri, punya sasaran sendiri. Menteri Desa punya sendiri, namanya BUMDes. Menteri Koperasi punya sendiri, namanya Koperasi. Menteri Kumdang punya sendiri, namanya PT. Menteri Kehutanan punya sendiri, namanya kelompok apa, kelompok apa, kelompok apa. Padahal tujuannya tetap sama. Ya ini yang perlu kita samakan persepsinya, Pak. Jadi tetap kembali ke pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang intinya memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya. Nah, baru kita melaksanakan tadi, mewujudkan kemerdekaan dari setiap anggota masyarakat. Gitu Pak, kalau pemahaman saya. Jadi sebetulnya nama-nama yang berbeda itu untuk mencerminkan alokasi anggarannya masuk mana. Tapi tujuannya kan sama. Tujuannya adalah memajukan kesejahteraan umum, kesejahteraan yang dicapai secara cerdas, dan hasilnya adalah menjaga ketertiban dunia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, musyawarah dan mufakat, dan keadilan sosial. Itu sebetulnya kalau kita terjemahkan. Jadi bukan itu ya Prof ya, bukan keuangan yang maha kuasa ya. Ya itu akhirnya jadi keuangan yang maha kuasa, karena ketuhanan tanpa uang nggak jalan, Pak. Itu akan menjadi maju tak gentar membela yang bayar, Pak. Karena kalau tidak pakai bayaran sekarang nggak bisa. Kalau zaman dulu pada waktu masyarakatnya belum banyak, resources kita masih berlimpah, ya sudah kita ngambil ikan tinggal ke pantai, tinggal ke laut, tangkap ikannya. Sekarang manusianya terlalu banyak dan masyarakat terlalu pinter, itu nggak akan bisa barang gratis. Semua harus pakai uang, Pak. Itu harus disadari. Itu fakta, kenyataan bahwa pembangunan itu, perubahan itu memerlukan pengelolaan keuangan yang baik. Itu harus diakui. Maka yang disampaikan Mas Aswa tadi, ini pentingnya pemahaman keuangan, literasi keuangan. Setelah literasi keuangan menjadi inklusi keuangan. Artinya kita menggunakan fasilitas-fasilitas keuangan. Oke. Demikian. Baik, terima kasih Prof. Jadi memang dulu saya memang awal-awal itu saya masih ingat Prof. Jadi dulu kita itu sekarang bukan waktunya belajar kejar paket ABC, baca tulis hitung, tetapi kita saat ini adalah waktunya kejar paket DEF, development, entrepreneurship, sama financial literasi. Nah ini yang Bapak jadi catatan dulu ketika awal-awal bertemu Profesor. Nah ini dari Pak Suho ini menegaskan aja ya bahwa mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil, dan mulai dari sekarang. Jadi mulai dari desa atau desa membangun Indonesia. Nah, ada satu pertanyaan lagi nih, Prof. Jadi sebenarnya masih ada 4. Ini sampai jam berapa, Prof? Nah, udahlah, kalau begitu saya tunggu aja sampai kita selesai. Sampai jam 9. Baik. Pagi aja, Prof. Sampai pagi, Prof. Sampai jam 9 ya teman-teman, karena Prof masih itu. Jadi kita masih. Nanti kalau sambung ada beberapa teman Prof dari KKMB, ada Kang Ijo, ada Mas Tardi, ada
Ya nanti Pak Bambang juga bantuin, ada beberapa teman yang nanti akan membantu. Prof Gun sampai jam 9 ya Prof ya. Ya boleh Ini dari ya. Mas Tati juga. Jadi bagaimana sih agar pemuda itu kembali ke desa? Karena saat ini banyak pemikiran setelah lulus kuliah itu langsung merantau ke kota. Bahkan tidak hanya kuliah, SMA juga ke kota itu banyak juga, Prof. Nah, ini bagaimana agar mereka itu lebih mencintai desa? Itu, wah menarik itu. Nah, ya. Ya disadarkan, harus diberikan kesadaran. Ditanya dia, siapa dia, mau kemana, bagaimana caranya. Itu nomor satu itu. Ya, di kota, di desa sama saja. Tapi itu kan membangun dirinya sendiri. Dan tidak ada pembangunan yang tidak dimulai dari desa. Desa adalah unit pengambilan keputusan terkecil. Memang kalau kita langsung ke kota, itu memang menjadi desa yang sudah maju. Memang kemajuan itu tidak mudah. Kemajuan itu perlu pengorbanan. Nah, itu satu pilihan itu. Pilihan dari pemuda-pemuda mau apa. Kalau dia mau ke kota, boleh saja, karena asalkan bisa dia mempunyai kualitas yang sama. Dia harus punya pendidikan, dia harus punya keahlian, dan dia harus mempunyai perilaku yang menyesuaikan sektor modern, sektor kota. Tapi kalau dia nggak mau, pasti akan kembali ke desa. Nah, desa itu umumnya mempunyai fasilitas yang terbatas, prasarana yang terbatas, kemudian kemampuan untuk berkembang terbatas, dan umumnya adalah pertanian, dan pertanian itu adalah produktivitasnya rendah, yaitu tidak sabar biasanya. Tapi itu semuanya adalah karena tidak mempunyai jiwa wirausaha, jiwa entrepreneurship. Kalau mempunyai jiwa entrepreneurship, maka akan memilih kembali ke desa. Nah, itu yang ditanamkan oleh Pak Bambang tadi, merubah mindset-nya. Mindset sebagai manusia yang paripurna. Itu yang ditata dulu. Manusia yang paripurna itu manusia yang mengikuti hati nuraninya. Manusia yang mengikuti suara hati yang dekat dengan Sang Maha Pencipta. Tanya, siapa saya ini, bagaimana, mau kemana dan bagaimana. Kalau dia sudah bisa mengikuti hati nuraninya untuk menjadi masyarakat yang di kota, ya sudah menyelesaikan di sana. Kalau di kota, maka harus mengikuti syarat-syarat yang ada di kota, yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi, teknologi yang tinggi, dan semuanya lebih tinggi. Tapi jiwa entrepreneurship-nya harus sama. Kalau tidak, nanti dia ke kota itu akan menjadi tukang, menjadi pegawai, menjadi anak buah, bukan jadi menjadi pemimpin dirinya sendiri. Tapi kalau dia ke desa, cocok dengan hati nuraninya, ya sudah, dia menjadi wirausaha di desa, mulai dengan menjadi manusia yang benar, memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, nanti akan berkembang menjadi semakin maju, dan mengikuti perubahan yang sesuai dengan potensinya dia sendiri. Jadi caranya gimana? Disadarkan maunya apa manusia itu, masyarakat itu, pemuda itu. Nah, kesalahannya di situ, pemuda tidak ditanamkan dari awal untuk menjadi manusia yang paripurna. Nggak ada pendidikan mengarahkan ke situ. Saya setelah mengajar di Fakultas Ekonomi sampai saat ini, ternyata kalau ditanya lulusan itu kalau lulus mau kemana? Pengennya jadi pegawai negeri, pegawai bank, tapi nggak pernah, jarang sekali yang ditanya besok kalau lulus mau apa? Mau mempunyai bank itu jarang. Mau punya usaha sendiri itu jarang. Nah, sekarang ini sedang mulai berkembang. Sudah mulai muncul banyak mahasiswa lulusan itu
sudahlah saya ingin mandiri, saya ingin jadi wirausaha. Nah inilah yang harus terus diberi motivasi, Pak Aswa. Beri motivasi supaya dia sadar diri. Nah kalau dia sadar diri, itu tempat yang paling cocok adalah di desa. Karena di desa itu akan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan alam. Ini yang bisa dibimbing dengan bertahap. Dia menjadi entrepreneur, menjadi dirinya sendiri. Dia bekerja, dia berpendapatan, dia mempunyai surplus, surplusnya ditabung, tabungnya jadi investasi, dan berkembang dari desa. Ini yang harus ditanamkan betul-betul. Nanti desanya akan berkembang menjadi kota. Itu ada teori baru yang mengatakan seperti itu, bahwa industrialisasi itu tidak hanya muncul sekonyong-konyong, tapi bisa industrialisasi yang ditumbuhkan dari desa. Urbanisasi, yaitu kota yang berkembang, itu tidak harus orang desa pindah ke kota. Tapi sekarang sudah ada teori, sebenarnya sudah agak lama itu teorinya, sekitar teori tahun 2000-an gitu. Yaitu menjadikan kota, desa itu menjadi kota, urbanized, yaitu mulainya dari situ. Nanti akan bisa berkembang. Dan ini sebetulnya sejak reformasi sudah mulai berkembang di desa-desa itu menjadi desa kota. Contoh di Wonosari ini sudah semakin maju, di Ponjong semakin maju, di Kulon Progo yang tempatnya Pak Bambang ini juga semakin maju. Itu dengan kesadaran, disadarkan masyarakatnya untuk menjadi wirausaha, menjadi entrepreneur. Bukan jadi tukang, bukan jadi pegawai, tapi jadi wirausaha. Perwira untuk berusaha sendiri, itu yang harus ditanamkan. Demikian saya kira. Jadi harus motivasi. Inilah tugasnya KKMP. Ya. Kesana kemari membangun bangsa. Kesana Jadi, kemari membawa bahagia, menyadarkan masyarakat untuk bisa memenuhi hidupnya sendiri. Juga butuh fungsi dan peran dari akademisi ya Pak ya. Jadi dari sekolah, kampus, bahwa yuk ditargetkan 1 tahun itu minimal ada 1 yang jadi pengusaha. Sehingga bukan mencari kerja, tapi bagaimana agar kampus itu bisa menciptakan lapangan kerja. Baik, ada beberapa lagi Pak, agar lebih cepat saya jadikan 2 pertanyaan jadi 1 ya, Prof. Gun. Jadi ini hampir sama sih. Jadi tadi dari Mas Bram. Jadi tanya secara prinsip tadi begitu ideal pertumbuhan dari desa dimulai dari hyperlokal dan closed loop ekonomi. Tetapi kenapa kemandirian ekonomi desa belum meningkat? Jadi tadi bagaimana membangun mindset dari warga desa. Terus ada disambung sama Pak Amin Kutbi itu bahwa permasalahan kesejahteraan masyarakat desa itu dimulai dari pemerintah. Nah, ini menurut Prof. Gun seperti apa ini? Ya, bagus. Memang ini kenyataan ya, antara kenyataan dan teori. Kenyataannya memang banyak digerakkan oleh pemerintah. Mengapa? Karena masyarakatnya itu kalau kita mengikuti perubahan yang alamiah, itu prosesnya begitu. Dari masyarakat tradisional, itu seluruh dunia begitu, ada teorinya begitu. Tradisional, transisi ke modern. Nah, tradisional itu pasti pertanian, agraris. Agraris berkembang, diolah menjadi industri, industri diolah menjadi jasa. Nah, itu tergantung dari masyarakatnya. Kalau masyarakatnya itu mempunyai jiwa wirausaha yang tinggi, maka akan maju. Contohnya Jepang, Korea, Eropa, Amerika juga banyak seperti itu. Di kota-kota besar di Amerika itu dulunya juga pedesaan, dulunya agraris, dulunya industri, berkembang jadi jasa. Itu karena manusianya sudah menyadari hakikat hidup yang benar tadi, sangkan paran dumadi tadi.
Doing the best to make happy. Jadi punya spirit, punya keyakinan untuk bekerja keras, punya pendapatan, punya tabungan, tabungannya jadi investasi, investasinya dari inovasi, jadi teknologi, dan bekerja bersama-sama. Itulah yang ideal. Itu namanya mekanisme pasar. Nah, itu yang dianut oleh negara-negara maju, yang dilakukan oleh negara maju. Dan yang ini yang dianut sejak reformasi, maunya begitu. Jadi perubahan masyarakat itu dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Itu yang ideal. Tapi kenyataannya tidak secepat itu. Terutama di Indonesia itu terasa sekali. Karena terlalu lama kita itu tertutup, terjajah, tidak merdeka. Bahkan merasa terus belum merdeka. Masih menunggu petunjuk Presiden. Masih menunggu petunjuk Bapak Presiden. Masih menunggu petunjuk pemerintah. Itu kesalahan besar. Sehingga ya terjadi kesenjangan. Untuk memperkecil kesenjangan itu, maka digerakkanlah desa-desa yang tertinggal itu untuk maju. Sehingga terkesan pembangunan itu digerakkan oleh pemerintah. Inilah yang harus kita rubah mindset-nya itu. Dengan memberi motivasi kepada masyarakat untuk menjadi masyarakat yang merdeka. Masyarakat merdeka itu adalah masyarakat wirausaha. Perwira berusaha sendiri. Berusaha sendiri tanpa bantuan pemerintah. Tapi bantuan bersama-sama sesama masyarakat. Yaitu membentuk kelompok apapun namanya. Wadahnya bisa asosiasi, bisa dalam BMT. Sama konsep BMT juga begitu. Konsep BMT itu kalau bisa tidak menggunakan bantuan pemerintah. Karena kalau menggunakan bantuan pemerintah, maka dia sebetulnya mekanisme kemerdekaannya, mekanisme alamnya itu gagal. Atau mekanisme pasarnya gagal. Itu saya sangat setuju pendekatan dari BMT, pendekatan dari koperasi, yaitu dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, dari masyarakat, oleh masyarakat untuk masyarakat. Inilah peran dari Pentahelix, khususnya kalau Pentahelix berperan sebagai fasilitator, sebagai konsultan, sebagai penggerak, menggerakkan masyarakat untuk sadar diri, memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri bersama-sama, tanpa harus menunggu bantuan pemerintah. Bantuan pemerintah hanya diperlukan apabila masyarakat sendiri tidak bisa menyelesaikannya. Itu konsep dasarnya begitu, Mas Saswa. Inilah yang menjadi tantangan kita dan menjadi peluang kita. Karena kalau semua diberikan oleh pemerintah, pembangunan seluruh Indonesia itu tidak akan bisa cepat. Harus dibantu oleh masyarakat di dalam wadah Pentahelix. Jadi 4 pelaku yang lain di samping pemerintah, yaitu akademisi, orang pinter. Akademisi itu tidak harus dari universitas, tapi di desa-desa yang cara pandangnya orang-orang seperti orang-orang pinter yang akademis. Kemudian yang kedua, bisnismen. Itu harus didorong di desa-desa mempunyai pengusaha yang semakin gede. Yang ketiga memang ABC, C community. Masyarakatnya harus dirubah mindset-nya seperti harapan dari Pak Bambang tadi, bahwa mindset-nya harus berkembang, memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Demikian itu saya kira yang perlu dilakukan. Bangun mindset itu caranya bagaimana? Itu harus diberi motivasi, harus diberi contoh. Nah, sekarang ini apalagi anak-anak milenial itu, kalau tidak ada contohnya nggak percaya itu. Buktinya mana gitu pasti. Tapi kalau ada contohnya, ini loh buktinya, maka dia akan mudah untuk menirunya. Era milenial gitu. Jadi caranya gimana untuk membangun mindset, diberikan contoh. Inilah nanti menjadi tantangan dari konsultan keuangan mitra bank ke depan itu di situ Pak Aswa. Kita mulai dari apa yang kita miliki, apa saja yang bisa menghidupi. Jadi tidak harus semua orang punya produk yang sama,
tetapi semua orang harus bisa menciptakan penghasilan yang bisa menghidupi dirinya sendiri. Itu produknya adalah produk tabungan tadi. Tabungan adalah kelebihan pendapatan dari pengeluarannya. Demikian, Pak. Oke, baik, Prof. Jadi ini ada satu pertanyaan tentang BUMDes. Dan kondisi terbaru. Jadi yang pertama adalah selama ini banyak BUMDes itu cuma di awal saja ada gebrakan, tetapi selanjutnya tidak ada perkembangannya. Terus pertanyaannya, apakah tidak ada pembinaan dari kepala desanya ataupun pemerintah di atasnya seperti kecamatan atau dinas-dinas terkait yang itu juga langsung sama Ibu Sri Rahayu sebenarnya ada, tetapi mungkin kurang informasi dan komunikasi dari pihak dan instansi terkait. Nah, menurut Prof Budi itu seperti apa, Prof? Ya, betul. Kalau saya lihatnya positive thinking ya, bahwa pembangunan itu harusnya yang ideal itu dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Itu idealnya. Tapi tidak semua rakyat, semua masyarakat siap. Akibatnya terjadi kesenjangan. Nah, kalau sudah terjadi kesenjangan, maka peran pemerintah itu yang utama. Peran pemerintah adalah memperkecil kesenjangan. Nah, yang terjadi dengan BUMDes, konsep dasarnya saja belum sama antara pemerintah dengan masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu masih dipahami berbeda-beda. Persis betul yang disampaikan oleh Bu Sri Rahayu tadi. Jadi di tingkat masyarakat dan tingkat pemerintah itu pemahamannya masih beda. Satu. Yang kedua, di tingkat pemerintah sendiri pemahamannya juga beda. Baik di tingkat pemerintah yang pusat ataupun di bawah. Di tingkat kementerian pemahamannya juga beda. BUMDes itu seakan-akan miliknya Menteri Desa. Bukan. BUMDes itu milik seluruh masyarakat. Hanya kebetulan penanggung jawabnya BUMDes itu adalah Menteri Desa. Jadi kalau kita kembalikan ke pertanyaan yang semula tadi, tujuan berbangsa dan bernegara itu adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga ketertiban dunia, itu tidak ada cara lain kecuali untuk menyadarkan masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraannya. Jadi kesejahteraan umum itu harus dicapai secara cerdas bersama-sama oleh pentahelix. Dimulai dari setiap orang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, yang saya sebut sebagai one person, one product. Produknya adalah tabungan dari kerja untung menabung. Kemudian dari setiap orang bergabung menjadi one village, one product. Wadahnya namanya Badan Usaha Milik Masyarakat Desa. Jadi badan usaha milik masyarakat desa itu yang memiliki adalah masyarakat desa. Jadi badan usaha itu jalan sendiri karena alamiah, karena natural. Digerakkan oleh keinginan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itulah namanya badan usaha milik masyarakat desa. Persoalannya Mas Aswa, tidak semua masyarakat, tidak semua orang desa memahami konsep ini. Umumnya adalah ya mereka badan usaha jalan sendiri-sendiri. Karena jalan sendiri-sendiri, maka pemerintah berperan untuk menata, untuk mengarahkan. Tapi kadang-kadang pemahamannya jadi keliru. Yaitu sebetulnya memberi motivasi supaya badan usaha milik masyarakat desa itu berkembang dengan sendirinya. Memang kalau mau memajukan usaha, itu akan lebih kuat kalau menggunakan kebersamaan, wadah gotong royong. Sayangnya wadah kebersamaan itu diartikan sebagai koperasi. Dan sayangnya koperasi itu dianggap
urusan Departemen Koperasi. Sehingga Departemen Koperasi berbeda dengan Menteri atau Dinas Departemen Kementerian Desa. Jadi hanya menapanya saja. Inilah yang harus disamakan persepsinya ini, samakan istilahnya. Jadi betul sampaikan Bu Sri tadi, nomor 1 harus ada pemahaman. Pembangunan yang benar adalah dari masyarakat desa, oleh masyarakat desa, untuk masyarakat desa sendiri. Peran pemerintah hanya menggerakkan desa-desa yang belum maju, diberi bantuan itu. Bagi yang tidak maju. Tapi karena bantuannya sama, seakan-akan semua itu menjadi tugas dari pemerintah. Sebenarnya tidak perlu. Kalau desanya sudah maju, nggak perlu dapat bantuan desa. Mestinya. Tapi kan asasnya asas kebersamaan, asas pemerataan, yang tidak perlu pun diberi. Akibatnya penggunaannya tidak sesuai. Ini yang sebetulnya menjadi persoalan pembangunan yang cukup besar. Itu harus ditata dengan sebaik-baiknya. Itulah peran konsultan keuangan mitra bank itu sangat penting di situ. Yang mencedarkan apa di situ perbedaan antara BUMDes dengan BUMDesa sebetulnya. Kalau yang BUMDes itu badan usaha milik masyarakat desa. Sebelum ada undang-undang desa sudah ada. Sedangkan di dalam undang-undang desa namanya BUMDesa. Badan usaha milik desa. Yaitu didirikan hanya apabila badan usaha milik masyarakat desanya tidak bisa berkembang. Maka diberikanlah bantuan, diberikan instrumen untuk bisa menggerakkan ekonomi desa. Itu sebetulnya secara konsepnya. Demikian. Oke. Pak Abdul Aziz, silakan. Baik, ini ada 2 pertanyaan, kalau udah jam 9, kita jadikan 1 ya Prof ya. Jadi Ya, ada boleh. Ya. pertanyaan dan juga pernyataan. Ya, pernyataan. Jadi yang pertama, ini untuk mengatasi kondisi Indonesia yang sudah seperti ini, perlu dibentuk agen-agen perubahan, change agents, agen-agen perubahan kebaikan. Bukan apa yang bisa didapat, tetapi apa yang bisa diberikan. Dimulai dari membangun mindset masyarakat desanya, membangun potensi SDM dan sumber daya alam yang ada di desa, agar ekonomi di desa terbangun. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mengkonter dengan sistem politik yang ada. Karena hal ini penyumbang kerusakan tatanan yang ada di masyarakat. Wah, ini ternyata panjang ini, Prof. Ini dulu aja ya, Prof ya. Oh iya, boleh. Ya benar itu. Karena Kalau itu jawabnya satu... apa? Jawabnya adalah KKMB. Betul sekali itu. Kalau dengan kondisi seperti ini, kita harus mendampingi pemerintah. Jangan melawan pemerintah. Mendampingi pemerintah. Pemerintah jangan dimusuhi. Karena pemerintah sudah berhabis-habisan menggunakan itu. Dan pemerintah itu tidak akan bisa merubah dalam sesingkat-singkatnya. Ya sudah, kita sebagai masyarakat yang paham, saya setuju dengan pertanyaan ini tadi, membangun agen perubahan. Betul sekali. Agen perubahan yang tujuannya merubah mindset. Tapi jangan punya pemikiran melawan pemerintah, tapi menjadi mitra pemerintah. Yaitu menata sumber daya manusia, mengelola sumber daya alam, dan memajukan ekonomi desa. Jadi tujuannya tetap sama, hanya ini berdampingan situ. Kalau di dalam akademis namanya quasi government, atau pemerintah bayangan, atau pemerintah oposisi. Oposisi itu tidak harus kita berlawanan, tetapi ya sudahlah, kalau pemerintah jalannya seperti itu, saya tak jalan seperti ini. Tapi tidak bertentangan. Jadi relnya sama, tujuannya sama, tapi relnya yang berbeda itu.
Ini yang harus dilakukan. Dan tidak mungkin kita mengcounter itu tadi disampaikan, terlalu kuat itu mengcounter birokrasi yang sudah jalan. Apalagi birokrasinya sudah enak kok disuruh berubah. Nggak akan mau dia berubah. Sampai nanti masa jabatannya selesai. Masa jabatan selesai saja kalau perlu ditambah 2 periode lagi kok. Jadi nggak mau ganti. Karena tidak mau ganti ya sudah kita memihak rakyat saja. Yuk kita sesuaikan, kita bimbing, kita motivasi supaya mereka sadar hidup, menghidupi dirinya sendiri, punya mindset untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Itulah yang ditanamkan. Itulah perlunya ada pendamping masyarakat, kader penggerak pembangunan tadi. Betul sekali itu. Saya sangat setuju ini, harapan untuk membuat agen perubahan. Dan agen perubahan itu dibuat oleh masyarakat sendiri. Inilah sebetulnya hakikat pembangunan yang benar, Mas Aswa. Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat. Tidak bertentangan dengan pemerintah. Kalau ini sejalan dengan pemerintah, pasti pemerintahnya akan ikut. Sayangnya pemerintah sekarang ini kan sedang menggunakan pendekatan pertumbuhan, orientasi cepat, orientasi kebebasan, tidak menggunakan orientasi Pancasila. Orientasinya adalah pilihan langsung, orientasinya adalah efisiensi, orientasinya adalah kepentingan yang cepat tumbuh, bukan orientasi untuk kebersamaannya. Walaupun kebijakannya juga ada yang berusaha untuk memperkecil kesenjangan, tapi tidak sekuat orientasi yang pertumbuhan. Inilah yang menjadi tantangan kita. Ya biarin saja, maka kita membentuk koalisi government, nanti kita membuat proyek-proyek percontohan. Dukung saja Mas Bambang itu BMT-nya ditambah, luar biasa ini. Tanpa bantuan pemerintah bisa maju. Inilah yang harus kita tuju. Pembangunan yang benar tidak perlu dari pemerintah. Pemerintahnya yang sangat sayangkan itu jangan memikirkan rakyat. Oke, baik Prof. Ini pertanyaan terakhir Prof. Jadi pertanyaan terakhir ini dari mahasiswa. Jadi izin bertanya, Pak, kalau di desa itu rata-rata penghasilannya itu musiman. Tetapi kalaupun ada usaha, biasanya cuma toko sembako. Kira-kira bagaimana kita bisa memulai usaha yang kira-kira bisa menyesuaikan dengan di desa? Sedangkan rata-rata orang desa itu jarang berbelanja, tidak seperti orang kota yang apa-apa kebutuhan itu selalu dibeli. Nah, ini pertanyaan dari mahasiswa ini, Prof. Ya. Jadi memang berdasarkan kondisi real yang ada di desa. Ya, yang jawabannya ya harus dipahamkan. Masyarakat desa harus kita berikan kesadaran, diedukasi, sadarkan bahwa dunia sudah berubah. Dunia sekarang sudah terbuka, tidak ada batas lagi. Semua orang mempunyai kesempatan yang sama. Kesempatan yang samanya apa? Serba mudah, serba digital. Jadi kalau dia akan menyesuaikan perubahan dunia, dia harus bisa mengikuti cara-cara dunia. Kalau tidak, pasti akan tertinggal. Itu sudah otomatis. Nah, contohnya saja sekarang sudah era serba teknologi ini. Orang desa itu sekarang bisa membeli barang-barang dari luar negeri cukup dengan handphone saja. Kita bisa order ke sini. Sebaliknya, karena kita bisa membeli dari luar negeri, luar daerah, kita sebenarnya bisa menjual dari desa itu ke luar. Nah, hal yang seperti ini harus disadarkan. Jadi harus ada perubahan pola pikir, harus ada perubahan mindset. Istilah Pak Bambang tadi saya senang itu di awal dia mengatakan harus ada mindset change, perubahan pola pikir bahwa dunia sudah berubah. Itu, Pak. Ini yang paling penting. Jadi yang orang desa yang penghasilannya musiman, di situ harus kita bimbing untuk tidak tergantung dengan musim, supaya sepanjang masa itu bisa menjaga produksinya tidak berfluktuasi. Demikian juga dengan kebutuhannya. Jadi kebutuhannya juga ditata dengan baik.
cara yang terbagus adalah menggunakan kebersamaan. Prinsip kebersamaan dalam wadahnya, apakah dalam wadah asosiasi, wadah kelompok, wadah koperasi, wadah BUMDes, ataupun wadah BMT. Tapi prinsipnya adalah bersama-sama untuk memajukan kesejahteraannya, bersama-sama memajukan kebahagiaannya. Itu prinsip-prinsip dasar yang dipegang Mas Aswa. Oke. Oke. Udah jam 9 lebih. Oke. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Oke. Belum closing statement. Jadi tidak sebenarnya desa itu tidak tidak seperti yang kita bayangkan. Jadi salah satu contoh suksesnya adalah BMT Arta Amanah yang berawal dari desa. Modal 2.050.000 saat ini bisa jadi 78 M. Nah, itu juga salah satunya karena mereka punya renstra yang bagus. Nah, buat teman-teman BMT nanti tanggal 19 Desember Kamanse juga akan menyelenggarakan diklat atau workshop renstra secara online. Jadi minimal ya agar kita bisa membuat rencana strategis masa jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang itu mau apa saja. Jadi teman-teman silakan bisa menghubungi Asfa atau Arif. Nah, ini Prof Gun mohon buat closing statement. Jadi tadi ada dari Pak Abdul Aziz, terkadang agen perubahan yang dimaksud Profesor tadi, salah satu contohnya lah ada BDS, ada KKMB, ada BMT, itu kurang diapresiasi. Nah, ini yang kita jadikan sebagai closing statement, Prof. Bagaimana agar kita change agent ini yang berupaya membawa kebaikan kepada Indonesia itu agar kita tidak minta diapresiasi sih, tetapi agar ini memang bisa berjalan menjadi benar-benar quasi government yang baik dan tidak dimusuhi oleh pemerintah. Mungkin itu Prof buat closing statement-nya, dipersilahkan. Terima kasih. Nah, inilah sebetulnya jawabannya. Kenapa kita mengingatkan kembali ke dasar kejati diri bangsa, yaitu Pancasila. Pancasila kan fungsinya ini 5 jari ini, Pak. 5 jari itu ada unsur pejabatnya, ada unsur akademisnya, ada unsur fasilitatornya, ada unsur orang kayanya, ada unsur orang miskinnya. Lalu kita akan memaju bersama-sama, ini harus bersama-sama. Jadi jangan jalan sendiri-sendiri, hilangkan egoisme seperti itu. Tapi kita harus selalu fokus, tujuannya adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mencapai kebahagiaan. Itu fokus. Setelah fokus, seperti yang sampaikan Mas Aswad tadi, harus terukur. Ukurannya jelas, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat bersama-sama. Yang ketiga, setelah terukur harus terencana, harus bertahap, tidak bisa melompat-lompat. Kemudian harus dipikirkan dari pendekatan sosial ke pendekatan ekonomi dan pendekatan politik. Itu secara bertahap dan bersinambungan. Itu terencana. Dan yang keempat itu harus mengikut sertakan pentahelix, yaitu partisipatif. Partisipatifnya adalah melalui musyawarah dan mufakat. Dan yang kelima, maka perlu adanya monitoring, evaluasi, dan menjaga agar kegiatan ini bisa berlangsung secara berkesinambungan, berkelanjutan. Ini konsep dasarnya, Pak. Jadi betul bahwa pembangunan itu tidak bisa tidak, pasti harus dimulai dari desa. Tetapi harus disadarkan setiap manusia di desa harus memahami dia menjadi manusia yang paripurna, yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri bersama-sama. Dan sekarang eranya era digital, era informasi yang sangat cepat, dan kita bisa mengkoordinasikan, mempertemukan semua potensi kita menjadi satu kendali, satu arah yang bisa berjajar dengan tujuan dari pemerintah, tujuan dari program-program negara. Inilah yang bisa kita lakukan dan sebetulnya perubahan pola pikir yang besar ini, Pak. Mindset pola pembangunan sekarang itu yang sangat diperlukan adalah membangun dirinya sendiri.
Kalau dirinya sendiri bisa kita bangun, baru kita bisa membangun orang lain. Jangan melihat orang lain, tapi lihatlah diriku sendiri. Apakah kami sudah menjadi manusia yang paripurna, manusia yang bisa memenuhi kebutuhan hidup sendiri, tidak tergantung dari orang lain, kecuali atas kebersamaan. Demikian Pak Suah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Gunawan paparannya yang luar biasa. Semoga kita bisa lebih baik, mandiri, memenuhi kebutuhan diri kita sendiri. Dan saya juga baru tahu bahwa wirausaha itu dari perwira untuk usaha. Jadi benar-benar aspek kemandirian. Ya baik. Mungkin Mas Yoswa kalau mau di-share kan saya kirim file temannya Bapak. Oh, tadi berupaya saya paparkan ya, malah boleh, itu. Ya. Teman-teman yang mau gabung, saya. Ya. Dan nanti kalau mau membangun desa pakai desa digital itu, dan saya sedang mengembangkan percontohan di 3 desa, di Kuasari, di Ngalang, Gunung Kidul, dan di Klaten, Sidowaya. Ya, nanti tanggal 20 kita akan canangkan. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Nun. Jadi nanti teman-teman desa juga ada yang spesial. Jadi sebuah aplikasi ya. Jadi memang kita temanya sih 3. Spiritual treatment di mindset tadi, manajemen treatment tata kelola, baik koperasi, UMKM, BUMDes maupun desa. Yang ketiga adalah teknologi treatment, bagaimana kita bisa melakukan penerapan teknologi yang tepat guna. Kurang lebihnya, mohon maaf, bila taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu di Kamanse 71 dan salam KKMB kesana kemari membawa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Prof. Terima kasih, Terima kasih, Pak Harso.